Hey, what's up? I'm back dengan membawa video ketiga, yaitu membuat model matematika nih dari suatu soal cerita. Model matematika sendiri nih bermanfaat buat kalian-kalian yang pada suka sama yang namanya dunia bisnis gitu ya. Buat kalian-kalian yang punya cita-cita jadi seorang businessman atau businesswoman. Nah, ini tujuannya buat ngebantu kalian nih mengalokasikan dana kalian yang terbatas nanti. Misalnya nih, punya budget itu terbatas. Jadi gimana ya caranya untuk keuntungannya tuh maksimum dan kerugiannya tuh minimum. Nah, bisa nih menggunakan program linear. Kayak gitu, kawan-kawan. Model matematika sendiri itu apa? Model matematika sendiri itu nih, jadi kita bisa menggunakan bahasa matematika. Bahasa matematika tuh gak jauh-jauh dari persamaan, pertidaksamaan, kayak gitu kan. Nah, kalau gitu gimana? So, without further ado, gak usah berlama-lama, gak usah basa-basi, so let's go! Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, pasti ini ya, di contoh soal yang pertama ini ada soal cerita. Yes, of course, karena ini penerapan dari materi program linear. Kita suruh bikin model matematika. Nah, dari zaman kita SD nih, yang namanya soal cerita pasti harus dipahamin terlebih dahulu, ya nggak bakal bisa diselesain kalau nggak paham soalnya apa, gitu kan. Jadi kita kalau bikin ini nih harus pelan-pelan banget. Nah, untuk bisa ngerjain model matematika ini, biasanya kita butuh bantuan tabel nih. Yuk kita checking terlebih dahulu. Ini soal ngomongin apa sih katanya ya. Aku coba bacain. Seorang pedagang sepatu mempunyai modal 8 juta. Nih keyword ya, modal 8 juta. Oke, kita kotak-kotakin dulu aja. Terus ia merencanakan membeli 2 jenis sepatu nih, sepatu pria dan sepatu wanita. Oke, dia mau beli 2 sepatu. Ya benar, beli 2 sepatu. Sepatu pria dan sepatu wanita. Oke. Harga beli sepatu pria 20.000 nih. Dia beli harga beli sepatu prianya 20.000. Terus harga beli sepatu wanitanya 16.000. Nah, kotak-kotakin dulu aja. Terus dia ngomongin keuntungan. Keuntungan dari penjualan sepatu pria 6.000. 6.000 ya. Ini sepatu pria nih. Sama sepatu wanitanya 5.000. Keuntungannya setiap pasang. Kapasitas kiosnya, ia akan beli sebanyak-banyaknya 450 pasang sepatu nih. Paling banyak, karena kiosnya sempit kali ya, dia cuma beli sepatu itu paling banyak 450. Kita suruh buat model matematikanya. Oke, dia ngomongin apa aja tadi? Ngomongin sepatu. Ada sepatu pria, ya nggak? Ada sepatu wanita. Terus ngomongin apa aja tadi? Ngomongin harga belinya. Harga beli yang pria, harga beli sepatu pria sama harga beli sepatu wanita. Lalu ngomongin apa lagi? Ngomongin keuntungan. Tiap sepatu, ya nggak? Ngomongin keuntungan sepatu pria sama ngomongin keuntungan sepatu wanita. Oke, berarti ini lagi ngomongin sepatu. Udah intinya gitu ya. Kita bikin tabel terlebih dahulu. Maaf kalau misalnya tabelnya nanti agak berantakan ya. Yang di atas ini biasanya yang mau kita misalin dengan X dan Y. Nah, dalam hal ini kan konten ngomongin konten. Ini soal cerita ngomongin tentang sepatu pria sama sepatu wanita. Ya udah, kita ngomonginnya sepatu pria kan ya. Dia ngomongin si sepatu pria sama si sepatu, ini jelek banget ya, maaf ya. Lalu aku rapihin nih biar cakepan deh, biar estetik. Sepatu pria, sepatu wanita gitu ya. Terus ngomongin yang namanya beli sepatu pasti ada kapasitas ya nggak? Berarti di sini kapasitasnya. Yang sebelah ini buat apa nih? Karena kita suruh nyari model matematika, berarti ini tabel tambahan sih sebenarnya, tabel model matematikanya. Sepatu pria, sepatu wanita, ada kapasitas. Terus ada banyak sepatunya ya. Di sini ada banyak sepatu.
Terus ngomongin harga beli, aku singkat dengan HB aja. Lalu ngomongin keuntungan. Oke, mulai kita isi. Sepatu pria sama sepatu wanita kita misalin dengan yang prianya X, yang wanitanya Y. Kapasitas banyak sepatu pria dengan wanita berapa? 450. Kenapa? Karena katanya mau beli sepatu pria sama sepatu wanita, maksimal kiosnya menampung 450, berarti kapasitas totalnya dari dua jenis sepatu itu 450 gitu ya. Terus model matematikanya gimana? Ya, model matematikanya berarti X tambah Y kurang dari sama dengan 450. Kenapa? Kenapa bisa kurang dari? Nah, kenapa bisa kurang dari? Karena katanya dia bilang nih, kiosnya tuh kecil. Dia nggak ngomong kiosnya kecil ya. Dia ngomong kapasitas kiosnya itu sebanyak-banyaknya 450. Jadi tuh kios cuma muat 450. Kalau lebih ya kepenuhan, ya kan? Berarti harus kurang dari 450. Pakai sama dengan, kenapa? Kalau 450 boleh nggak? Boleh, masih muat 450. 451 udah nggak muat. Nggak muat tuh rak di kiosnya. Jadi pakainya kurang dari sama dengan. Harga beli sepatu pria 20.000. Harga beli sepatu wanita 16.000. Tulis 16.000. Nah, kapasitas harga, yang namanya kapasitas harga dalam hal ini adalah modal, ya nggak? Kapasitas harganya 8 juta. Dia punya modal 8 juta doang. Kalau lebih, yang utang dong. Model matematikanya gimana? Nah, model matematikanya aku hitung di luar ya. Berarti ini jadinya apa? 20.000. 20.000 apa? 20.000 X ya. Jadi dikali sama X-nya ya. Ditambah 16.000 apa? 16.000 Y. Kenapa? Karena 20.000 sepatu pria, 16.000 sepatu wanita. Jadi tadi kalau misalkan sepatu prianya udah kita misalin X, jadi 20.000 X gitu ya. Modalnya 8 juta, berarti harus kurang dari sama dengan 8 juta. Kalau enggak dia ngutang. Jadi harus kurang dari, atau pas-pasan 8 juta, jangan sampai lebih. Ini kan banyak banget nih nolnya, ribet gitu ya. Jadi kita kecilin, sederhanain gitu. Sederhanain dengan berapa coba? Sederhanain dengan 4.000, ya nggak? 20.000 bagi 4.000 berapa? 5 apa ada X nya? 5X. 16.000 bagi 4.000 4 Y. 8 juta bagi 4.000 berapa? 2.000, ya nggak? Oke, ini lebih simpel ya. Nah, ini kita masukin nih. Jadinya model matematikanya 5X tambah 4Y kurang dari sama dengan 2.000. Oke. Keuntungannya yang sepatu prianya itu 6.000, berarti di sini 6.000. Keuntungannya sepatu wanitanya 5.000, berarti di sini 5.000. Oke. Kalau gitu kita dapat sekarang model matematikanya. Yang pertama ini X tambah Y kurang dari sama dengan 450. Yang keduanya ini 5X tambah 4Y kurang dari sama dengan 2.000. Ini apa ini? Kapasitasnya berapa? Ya nggak tahu. Nggak ada, dia nggak ngomongin ya nggak. Kalau misalkan untungnya 6.000 yang pria, untungnya 5.000 yang wanita, terus total keuntungannya berapa? Nggak tahu kan? Nah, itulah biasanya yang ditanyakan. Itu namanya fungsi objektif. Biasanya dia ditanya tuh keuntungan maksimumnya atau kerugian maksimumnya, kerugian minimumnya, pokoknya yang kayak gitu-gitu. Nah, itu namanya fungsi objektif. Berapa? 6.000 X, ya nggak? 6.000 sepatu pria keuntungannya ditambah 5.000 Y. Nah, itu fungsi objektif. Lalu pertidaksamannya ini doang nih. Model matematika itu doang? Enggak. Ada lagi, tapi hidden dia. Emang di tabel sih nggak ada, tapi sebetulnya ini kan ngomongin jumlah sepatu pria, jumlah sepatu wanita. Ya berarti namanya jumlah item nggak mungkin negatif, ya nggak sih? Biasanya dia ada pertidaksamaan tambahan di mana item yang pertamanya atau X lebih dari 0, yang keduanya Y lebih dari 0. Ini biasanya diikut sertakan selalu gitu ya.
Karena apa? Karena tadi nggak mungkin ngomongin item dia negatif, jadi daerahnya pasti lebih dari 0 atau daerah positif gitu. Jadi inilah model matematikanya nih. Ini namanya model matematika dari soal cerita yang pertama gitu. Sekarang kita yang kedua, coba lagi deh kita bikin model matematikanya nih. Baca sebentar, baca untuk dimengerti. Seorang peternak ayam setiap harinya membutuhkan 2 jenis makanan. Nah, 2 jenis makanan nih ya, dia ngomongin jenis makanan nih. Jenis ke-1 jenis makanan gitu ya. Jenis makanan, maaf ya, bagus banget kan. Jenis ke-1 sama jenis kedua gitu ya. Terus dia ngomongin apa lagi? Jenis makanan. Terus dia ngomongin bahan makanannya, ada bahan A sama bahan B. Terus dia ngomongin harga ya, ngomongin harga atau biaya deh. Dia ngomongin biaya harga aja deh. Nah, dia ngomongin harga tiap makanan jenis 1, harga jenis ke-1, harga jenis ke-2. Nah, kalau gitu kita bisa bikin model matematikanya dengan tabel. Oke. Nah, yang pertama, ini kan ngomongin jenis makanan nih, kalimat akhir. Ya nggak? Nih, jenis 1, jenis 2 gitu ya. Emang biasanya sih kita harus tentuin yang mana yang X-nya. Yang mana yang Y itu konteksnya tuh dia nanyain apa sih gitu. Mostly dia nanyain apa. Kalau yang sebelumnya kan ngomongin sepatu itu ya. Kalau ini tuh ngomongin jenis makanannya, bukan bahan makanannya gitu. Jadi hati-hati nih. Kadang suka ngecoh. Berarti yang di sini jenis 1 nih sebagai X-nya nanti ya. Di sini jenis 2. Dia ngomongin jenis makanan. Terus yang di sini pasti kapasitasnya. Ini tabel bantuan, yaitu untuk mencari model matematikanya. Yang di sininya banyak makanannya setiap hari ya. Banyak makanan setiap hari. Terus ada bahan A, bahan B. Dia ngomongin ada bahan A, ada bahan B. Sama ada harga. Berarti sini harga. Oke, kalau yang tadi di atas itu cuma ngomongin harga beli sama keuntungan ya. Jadi harga beli sama keuntungan aja. Pokoknya intinya harus ini deh, pinter-pinter gitu ya, bikin identifikasi soalnya gitu. Jadi harus benar-benar dipahami betul ya. Ini dia maunya apa gitu. Oke. Nah, ini soal ngomongin jenis 1, jenis 2 ya. Berarti yang ininya X. Berarti yang ininya X, yang ininya Y. Nah, yuk kita baca soal pelan-pelan. Makanan jenis 1 dalam 1 kg, makanan jenis 1 dalam 1 kg mengandung 9 unit bahan A dan 3 unit bahan B. Nih, jenis 1 ini kan mengandung 9 unit bahan A dan 3 unit bahan B. Makanan jenis 2 mengandung 3 unit bahan A dan 18 unit bahan B. 3 unit bahan A dan 18 unit bahan B. Setiap hari 10 ekor ayam membutuhkan sekurang-kurangnya 27 unit bahan A. Sekurang-kurangnya 27 unit bahan A dan 30 unit bahan B sekurang-kurangnya. Nah, kapasitas bahan A kemana naruhnya? Taruhnya sini. Kurang-kurangnya 27. 30 bahan B. Berarti sekurang-kurangnya di sini, ya nggak? Harus pintar-pintar nih baca soalnya. Jumlah makanan jenis 1 dan jenis 2 setiap harinya minimal 5. Jenis 1 dan jenis 2 minimal 5. Berarti di sini. Ya, kata-katanya minimal loh. Berarti model matematikanya X tambah Y. Kata-katanya di sini minimal. Kalau minimal paling sedikit 5. Berarti apa? Lebih dari 5. Ya nggak? Ya, katanya dia itu minimal. Berarti paling kecil 5. Paling besar ya boleh seterusnya gitu.
Nah, yang di sini berarti gimana? 9x ditambah 3y. Apa nih tadi kata-katanya? Sekurang-kurangnya 27. Sekurang-kurangnya berarti lebih dari sama dengan 27. Paling kurang, paling sedikit 27, ya kan? Yang ini juga sama nih. 3x tambah 18y lebih dari sama dengan 30. Kebetulan ini kita hitung di luar ya. Ini bisa disederhanain nih, coba lihat. 9x tambah 3y lebih dari 27. Ini kita bagi 3, ya nggak? Jadi 3x tambah y lebih dari 9. Ini bisa kita ganti ya. Kita ganti jadi 3x tambah y lebih dari 9. Lalu yang ini bisa kita ganti juga, 3x tambah 18y lebih dari sama dengan 30. Disederhanain sama-sama bagi 3. Jadinya x tambah 6y lebih dari 10. Berarti ini bisa kita ganti nih guys. Jadi x tambah 6y lebih dari sama dengan 10. Nah, ada harga nih. Harga tiap makanan jenis 1 1000. Tiap harganya 1000 yang jenis 1. Jenis 2-nya 2000. Berarti sini 2000. Berarti di sininya nggak ada. Nah, kalau nggak ada berarti yang gimana? Oke, kita dapat nih model matematikanya. Model matematikanya dapat apa aja? Ada x tambah y lebih dari sama dengan 5, ya nggak? Ada 3x tambah y lebih dari sama dengan 9. Ada x tambah 6y lebih dari sama dengan 10. Lalu ada tambahannya apa? X lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Seperti yang tadi udah aku singgung di atas ya. Sama apa nih harganya itu sebagai fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya yaitu 10.000 1000x ditambah 2000y gitu. Oke, segitu aja, semoga kalian ngerti ya. Oke, semoga kalian ngerti ya, dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang lagi cari tahu tentang gimana sih caranya bikin tabel model matematika dari suatu soal cerita. Nah, kalau misalnya pengen tahu gimana cara nyelesain soal ceritanya, ada di next video, yaitu di video yang keempat. So, stay tuned. Bye!